طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa lagi tentunya dengan channel Khalilullah dalam acara lebih dekat dengan ulama. Kali ini Khalilullah Channel mengangkat sebuah judul, yakni pentingnya Al-Qur'an di dalam kehidupan. Dan alhamdulillah, jumpa kita pada kesempatan kali ini kita langsung bisa sowan ke dalam beliau, Romo Yai Usman Zahid. Harapan kita bentuk acara ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita akan menanyakan tentang tema yang kita angkat pada sore hari ini, yakni pentingnya penerapan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bacaan maupun arti dalam kehidupan. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mungkin untuk mengawali acara menika Yai, tentang Al-Quran sendiri bagi kaum muslimin untuk penerapan sehari-hari, tentunya bacaan maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya napa-napa niku suatu kewajiban napa pripun, monggo kula aturi, kula semanggaaken. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Alhamdulillah, mugi-mugi kalau kali Gusti Allah, mudah-mudahan oleh Allah aku diberi pertolongan untuk bisa menjawab apa yang telah ditanyakan oleh saudara kami Muhammad Syakir. Ya, Al-Quran itu merupakan kitab sucinya Allah. Allah berfirman sehingga jadi bentuk Al-Quran ini sebelum ada makhluk yang lain. Dalam arti Quran ini bukan makhluk, Quran ini adalah firman Allah. Kapan Allah berfirman? Ya, Allah wujud, langsung Allah berfirman. Dan Al-Quran ini anehnya, kejadian-kejadian yang belum dialami khususnya oleh Nabi Muhammad, itu skenarionya sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi bukan berarti Al-Quran Nabi Muhammad digoda oleh Abu Jahal, kemudian jawabannya Al-Quran baru Allah berfirman dan sekaligus diantarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Bukan. Manusianya belum ada, Al-Qurannya sudah ada. Lebih dahulu daripada makhluk. Karena itu kalamullah. Dan Allah itu punya sifat mutakallim. Jadi begitu Allah itu wujud, ya begitu Allah langsung punya firman. Lain dengan manusia. Begitu manusia itu lahir, bisanya berbicara nunggu berapa bulan lagi baru bisa berbicara. Ya. Kalau Allah nggak seperti itu, karena Allah itu mukhalafatul hawadisi, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi Al-Quran yang jelas bukan makhluk. Dan itu untuk membimbing makhluk yang akan dilahirkan setelah Al-Quran. Jadi begitu makhluk ada berupa manusia, Al-Quran
didatangkan untuk membimbing manusia tersebut demi apa? Demi kebahagiaan manusia itu sendiri dunia maupun akhirat. Makanya di awal surat Baqarah kan dikatakan alif lam mim. Ahli tafsir nggak ada yang otak-atik isinya alif lam mim itu apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang apa? Mencoba bahwa alif lam mim itu terdiri dari 3. Yang pertama alifnya itu berarti Allah. Jadi Al-Quran ini datangnya dari Allah dulu. Lam itu lamnya malaikat Jibril. Kemudian diambil atau dibawa oleh malaikat Jibril, disetorkan kepada mim Muhammad. Jadi Al-Quran itu tidak lepas dari Allah, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad. Tapi ini berupa otak-otak. Iya, otak-atik manusia kurang lebih sampai. Tapi ternyata panjang iya, ya. Tanpa ada Allah, tanpa ada Al-Quran, tanpa ada malaikat Jibril, Al-Quran nggak bisa langsung diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril terus diberikan kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang otak-atik begini. Alif lam mim itu, ya, alif lam mim itu seakan-akan kayak protokol MC yang mengatur acara-acara yang akan disampaikan. Jadi ketika alif lam mim itu seakan-akan ada MC, wahai saudara-saudaraku, perhatikanlah, dengarkanlah dengan seksama karena acara ini akan segera dimulai. Jadi kesunyian itu begitu alif lam mim dibaca masih ada kesunyian yang menanti penjelasan. Setelah zalikal kitabul la raiba fih itu terpecahkan oleh suasana yang sunyi, dipecahkan oleh zalikal kitabul la raiba fih. Yang artinya kitab Al-Qur'an yang kalian dibacakan oleh Muhammad itu loh la raiba fih, tidak mengandung keraguan-raguan. Maka kalian jangan ragu bahwa ini benar-benar dari Allah. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang yang ingin mempunyai dan meningkatkan rasa takwanya kepada Allah. Jadi bagi mereka yang ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ya harus melalui Al-Quran. Kalau tidak, maka sesat jadinya. Termasuk panduan kagem tiang ajeng takwa ngoten nggih. Iya, panduan bagi orang yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah harus pakai Al-Quran. Kalau enggak, ya sesat. Hudal lil muttaqin. Tapi kalau orang itu memang nggak punya rasa takwa, ya nggak mau menerima Al-Quran. Orang rasa takwa aja nggak punya, berarti sama Al-Quran juga nggak tertarik. Nah. Nggak tertarik. Nah, orang yang takwa ini dimaksud di situ siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan adanya Allah yang mata mereka tidak pernah melihat dan tidak mampu untuk melihat. Selama di dunia ini nggak ada manusia dijumpai Allah secara langsung. Ya mungkin ada bagi nabi-nabi yang tertentu. Nah. Kalau manusia biasa nggak ada yang mampu. Lah kapan Allah menjumpai manusia nanti di surga? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga itu ada wajah-wajah yang berseri-seri senang. Karena apa? Karena bisa melihat langsung zatnya Allah. Kalau sekarang belum waktunya. Kalau sekarang ada manusia minta ketemu sama Allah langsung, sehingga dia mempunyai keyakinan, aku tidak akan percaya dengan Allah karena Allah itu nggak bisa saya lihat. Aku baru bisa percaya atau mau percaya dengan Allah kalau Allah itu bisa saya lihat. Itu sama dengan kelelawar, ya, jam 10 pagi minta makan. Nah, nanti kelelawar makanmu nanti malam kalau sudah gelap. Mulai sore. Ya. Kalau sekarang jam 10 siang kok minta makan, belum waktunya. Nah, manusia mau lihat Allah di sekarang ini belum waktunya, nanti di surga nanti. Nah, tapi takwamu binaan dulu, imanmu dengan Allah yang gaib yang kamu tidak mampu untuk melihatnya itu dipupuk dulu. Nah, kalau dia sudah percaya bahwa Allah itu ada dan dia tidak mampu untuk melihat Allah, maka dia akan melaksanakan perintah Allah, yaitu yuqimunas shalah. Yang namanya yukimu itu artinya apa? Artinya membina sholatnya, bukan sekedar sholat. Kalau sekedar sholat bisa Allahu Akbar langsung curut, assalamualaikum, sudah enggak. Tidak membina.
Jadi bina itu artinya orang bangun. Orang bangun itu ya pertama pondasinya ya, harus dicarikan tempat, buminya lobangi dulu, baru pondasi dipasang, ada slope, nanti temboknya ke ataskan. Kalau sudah sampai di atas baru kapnya dipasang. Setelah kap dipasang, temboknya nanti dikuliti, dipelur, dilepoh jare wong Jawa. Nah, itu nanti kalau sudah halus dicat atau kasih keramik, itu baru kelihatan sempurna, kelihatan bagus. Orang sholat ya seperti itu. Kita dulu masih kecil sholat ya gimana caranya? Pokoknya culit enggak. Tapi lama-lama dengan pembinaan ulama-ulama yang ahli fikih ya kita terapkan. Akhirnya sholat kita ya bacanya bisa tartil, tumak ninahnya enggak terlalu sedikit ya. Ya ukurannya minimal kan seperti subhanallah. Ukurannya lamanya subhanallah itu kurang lebih ya berapa ya 3 detik lah. Ya, itu kita melaksanakan karena sudah terbina. Jadi sholatnya bisa lebih dari 3 detik dalam satu rukun. Dalam rukuk pun ya, tenang rukuknya ya, minimal 3 detik. Ya sempurnanya kurang lebih kalau subhanallah itu 3 kali ya 3 detik kali 3. Itu namanya pembinaan sholat, bukan sekedar sholat. Makanya orang kalau sudah sholatnya terbina, sudah merasa bisa hubungan langsung dengan Allah, mau meninggalkan Allah untuk bermaksiat atau nyalah-nyalah ya kurang ajar mbak Allah nggak berani. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar ya. Lah kalau ada orang ya sholat tapi sama Allah masih kurang ajar, maksiatnya rutin terus ya, itu berarti sholatnya ada yang perlu dibenahi, berarti sholatnya belum benar ya. Terus ngeten ya kaitannya pembacaan Al-Qur'an kali pembacaan yang disarankan untuk tartil tadi niku nopo himbauan, nopo sebuah kewajiban. Kalau ulama memahami baca Quran secara tartil itu hukumnya sunnah. Itu berarti bagi orang yang sudah lancar, sudah bisa baca Quran, ditartil itu hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Diurut dari Fatihah, terus ke surat Baqarah, ke surat Ali Imran, terus ke surat An-Nisa dan seterusnya. Itu caranya baca nggak diacak-acak. Ya diurut seperti itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi mereka yang belum lancar ya belajarnya untuk menjadi lancar dan mengeterapkan tajuknya ini hukumnya wajib. Iya wajib, karena bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran itu wajib menggunakan ilmu tajwid. Berarti ilmu tajwid ini hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Kalau enggak diterapkan tajuknya, maka hukumnya haram. Yang tujuannya mendapatkan rahmat Allah, terbalik bisa mendapat kutukan Allah sebab membaca Al-Quran tidak pakai tajwid tadi. Kados tiyang ingkang boten ngertos artinya utawi maknanya Al-Quran sendiri. Ketika dia membaca Al-Quran ya niku secara tartil pun sae niku napa nggih fadilahe Al-Quran itu jangankan orang yang membaca tidak ngerti artinya, orang yang mendengarkan itu sudah dapat pahala. Ya, sudah pahala, apalagi yang membaca. Nah, tapi sebaiknya memang Al-Quran, karena Al-Quran ini surat dari Allah untuk manusia, bimbingan Allah untuk manusia. Ya sebaiknya manusia ini harus tahu tentang tafsir Al-Quran, jadi bisa memahami isi-isi Al-Quran. Tapi di situ Nabi Muhammad nggak menganjurkan bacalah terjemah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bukan terjemahnya, gitulah. Jadi walaupun nggak ngerti artinya, ya, tetap dapat pahala. Jadi jangan sampai kita itu ikut pendapatnya orang yang baca Al-Quran nggak ngerti artinya percuma. Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Kan baca Al-Quran amal soleh. Kembali kepada Al-Quran sendiri, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat amal baik walaupun seberat biji bayam, itu pasti dia akan mendapatkan atau merasakan pahala dari baca Al-Quran tersebut. Jadi nggak ada kata-kata percuma, itu nggak ada. Yang bilang kata-kata percuma biasa uang beling-beling lah. Uang beling-beling itu baru ya. Nek uang duweni rasa takwa, duweni rasa iman, merasa disurati oleh Tuhan, berarti saya ini juga diperhatikan oleh Tuhanku. Ya pasti senang baca Al-Quran. Ya. Sampai waktu pacaran itu dikirimi surat ke pacare, padahal pacaran nang luar negeri.
diwaca mbek ngguyu-ngguyu dhewe. Kadang surate diambungi padahal wong nang luar negeri kayak ngambungi kertas ya rata-rata setengah edan lah. Apa ya edan gak ro kaitane terus mbulet ngguyu dhewe. Ya. Iku padahal surat teko pacare, lagi surat teko Gusti Allah. Ya. Makanya kaya sapa Ikrimah nek gak salah ya putrane Abu Jahal iku nek mari maca Quran, Qurane diambungi. Diambungi diusap nang wajahe ditumpangno sirahe. Ini surat dari Tuhanku, ini surat dari Tuhanku. Dimulyakno. Iya sampai ngono. Ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'an itu kan juga ya kertasnya dan tintanya itu adalah karya para sahabat. Makanya kita jangan sampai baca Al-Qur'an itu begini. Buka Al-Qur'an ya, dijilat dulu, sudah kena ludah, basah, baru untuk buka. Biar mudah katanya ben peret ya, ben gampang bukaannya. Lah, ini Al-Qur'an ini kalau sak gini ini namanya satu wajah, satu jare wong Jawa sak rai. Lho, nek saiki raimu dhewe gak gelem didoni wong, lah raine Qur'an kok sama nidoni ya. Ya nyalah jenenge wong raine dhewe gak gelem ya, wajahnya sendiri gak mau dikasih ludah, gak mau diludahi orang lain kok. Sekarang kok Qur'an diludahi. Di samping nyalah ini hukumnya haram. Karena apa? Nanti di pojok ini ada apa? Noda-noda hitam yang ketika dicium baunya nggak enak. Karena apa? Karena ketika dikasih ludah, ludahnya kan nggak sama. Kadang-kadang ludah yang kena terasi, kadang-kadang yang kena jengkol, kadang-kadang yang kena ikan kambing. Akhirnya baunya Al-Qur'an di pojok ini baunya nggak enak dan warnanya pun juga nggak enak. Maka dari situ kita jangan mengotor-ngotori, kita jangan membuat noda-noda yang nggak baik di dalam Al-Qur'an karena ini kitab suci atau suratnya Allah untuk hamba, jangan kita kotori. Nanti yang bikin surat atau yang kirim surat nggak terima. Kita bukan berhadapan dengan buku Al-Qur'an, tapi kita berhadapan dengan Allah yang memiliki Al-Qur'an tersebut. Ini pun sering terjadi. Sering terjadi, apalagi kalau kita tuh lihat yasinan di mana-mana itu kan, masya Allah ngeri. Ya, jadi membagikan surat yasin tuh kayak membagikan apa kartu yang untuk remi ya. Ya, istilahnya kitab Toret lah ya. Jadi setelah ditoto diseret. Kitab Toret ya. Jadi toto diseret. Nah itu jangan sampai kita ikut seperti itu. Ya. Terus tentang tiang-tiang sing bacaan ini ku tasik dereng tartil tapi dia masih mau berusaha niku semangat belajarnya. Nah, itu orang-orang yang bacaannya belum lancar tapi semangatnya boleh. Itu kata Rasulullah, allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran yang sudah mahir dan lancar itu dimuliakan oleh Allah, bisa dipertemukan nanti di surga bersama malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang baik-baik. Siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Ridwan dan malaikat-malaikat yang lain. Nah, selama ini manusia kan jarang yang ada ditemui malaikatnya. Saya pun nggak pernah ketemu malaikat. Ya insya Allah kapan waktunya malaikat pasti akan datang. Nah, yang namanya malaikat Israel. Ayo Utsman, gini nyawamu tak gawa nih, rogomu tak geletak nang kono. Itu bagi yang sudah lancar. Tapi bagi yang belum lancar juga masih dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia tersendat-sendat. Jare wong Jawa gretolen macane. Ya, dan dia merasa berat. Artinya merasa berat itu dia tidak puas dengan bacaannya yang masih tersendat-sendat. Itu masih dapat dua pahala. Yang satu pahala dia bisa mau membaca, yang dua dia tidak puas dengan kebodohannya. Berarti hadis ini untuk mendorong kita ini untuk belajar Al-Qur'an lebih semangat lagi. Bukan berarti begini, kebanyakan orang begini. Orang bacanya tersendat-sendat sudah dapat pahala 2, ngapain belajar lagi? Nah, itu namanya puas dengan kebodohannya sendiri. Padahal hadis ini untuk mendorong orang kamu tersendat-sendat sudah dapat pahala, masih dapat pahala. Apalagi kamu kalau mau belajar yang lebih serius, yang bacanya lebih lancar, lebih bagus tajuknya. Kan akan mendapatkan upah atau pahala yang berlipat ganda. Sebetulnya seperti itu.
Tapi kadang-kadang orang-orang ini memahaminya salah paham, dibalik gitu loh. Sehingga tidak mau belajar lagi. Apalagi terus kena gengsi. Saya ini sudah tua, ya, teman-teman saya belajar anak kecil-kecil, saya kalah sama anak kecil lah. Terus gengsinya yang di depan. Akhirnya ilmunya nggak mapan. Akhirnya bisa dikatakan orang-orang seperti itu ilmunya ilmu tuwek. Ya. Metu sak karepe dhewek. Ya. Alias bergudul ya. Nah, ini yang nggak yang nggak diharapkan oleh Rasulullah gitu loh. Rasulullah belajar Al-Qur'an ini mboten enggak mandek. Iya, gak oleh mandek, enggak terbatas waktune. Oh, karena saya sudah tua, enggak mau belajar malu. Oh, jangan seperti itu. Rasulullah belajar Al-Qur'an itu sudah umur 40 tahun. 40 tahun baru belajar Al-Qur'an. Yang pertama diajari malaikat Jibril, Iqra. Apa kata Rasulullah? Ma'an abi qori'in. Muhammad, bacalah. Saya itu nggak bisa baca. Memang pegawainya angon wedhus, nggak tahu nyekel buku, nggak tahu nyekel patelot, nggak tahu nyekel apa, nggak tahu morongone guru. Angon wedhus tok dalam keadaan yatim, nggak duwe apa-apa. Sing dipangane susah kok belajar. Akhirnya Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya. Mengembala kambing. Nah, ketika diajari oleh Jibril, Iqra ma'an abi qori'in, saya nggak bisa baca Muhammad. Bukan berarti malaikat Jibril bawa kertas, enggak. Tirukanlah ketika aku membaca. Di dalam surat apa itu ada ayat Quran, wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila aku membacakan Al-Qur'an untukmu Muhammad, maka ikutilah bacaanku ini. Jadi Nabi Muhammad istilahnya ilmu terok. Nerokno malaikat Jibril. Setelah ditambah oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu baru Nabi Muhammad terus. Itu Nabi Muhammad baru umur 40, sudah umur 40 tahun itu. Terus lah, melihat gambaran seperti ini sampai yang masih umur 30 tahun, 40 tahun, walaupun sudah lebih 60 tahun, enggak masalah untuk belajar Quran. Nyatanya Nabi Muhammad terus belajar sama malaikat Jibril, diajari terus, artinya dikirimi wahyu terus dihafalkan sampai Nabi Muhammad dalam masa 23 tahun itu hafal Quran yang tidak ada tandingnya sedunia. Nomor satu. Jadi kita itu nggak boleh bermalas-malasan belajar Al-Quran, karena yang kita jadikan guru, yang kita belajar sama orang yang pangkatnya di bawah kita. Nabi Muhammad sama Jibril mulia Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad masih mau belajar pada hamba Allah yang di bawah, yang kelasnya di bawah Nabi Muhammad. Jadi karena kita itu kaya nggak mau belajar lah, yang ngajar aku ke orang fakir, orang miskin. Jangan seperti itu. Wah, yang ngajar aku masih muda, masih anak kecil, jangan seperti itu. Yang ngajari aku orang Jawa, padahal saya ini kan sumber bahasa Arab, saya yang megang, saya orang Arab. Gengsi kalau belajar ke orang Jawa. Jangan seperti itu. Wali Songo datang ke Indonesia, datang ke Jawa, ini membawa bahasa Arab yang tulen. Sehingga yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, dan pondok pesantren setelah Sunan Ampel itu punya Sidogiri. Pondok Sidogiri itu setelah Sunan Ampel. Itu bacanya Quran Sidogiri, belajarnya luar biasa. Ya. Api-api arah-arah Sidogiri bacanya Quran. Apalagi dibantu dengan Ustadz Bosori Alwi yang dari Singosari. Bagus-bagus. Makanya sampai sekarang Sidogiri itu punya metode yang dikeluarkan untuk santri-santrinya. Dan orang-orang yang seperti Sidogiri, artinya orang-orang Jawa itu, ya maaf ya, bacanya Quran kayaknya lebih tartil, lebih bagus daripada yang ngaku Arab tapi nggak belajar Quran lagi. Iya. Ya, artinya gini, di Arab itu sekarang ada campuran bahasa Arab dengan bahasa Quran. Nah, sebetulnya bahasa Quran nggak bisa dicampur-campur. Kayak kalau seperti ihdinas shiratal mustaqim, itu nggak bisa dicampur dengan qaf yang sebagian Arab menjadi go. Ihdinas shiratal mustaqim, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Itu di dalam Fathul Mu'in dibahas itu. Bagaimana kalau ada orang baca Fatihah di antara qaf dan ghain, gim gitu. Itu nggak boleh. Untuk ngimami nggak boleh. Makanya orang-orang yang ahli Quran itu oleh Rasulullah dimuliakan yang boleh menjadi imam sholat itu orang-orang yang bacaannya top, yang bagus bacaannya.
Bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan orang-orang yang bacaannya bagus nggak boleh makmum dengan orang-orang yang bacaannya masih pelentat-pelentot, lahan. Nah, kemarin di dalam cerita ada 2 orang pemanah, yang satu tepat, yang satunya tidak tepat. Terus yang satu yang tidak tepat ini, yang tidak mengenai sasaran, tanya kepada yang tepat. Asobta, itu cara nanyakan bukan asobta, asabta. Lah, Sot dirubah jadi sin, Sayyidina Umar dengar orang ini dimarahi. Ya. Dimarahi oleh Sayyidina Umar. Keplesetnya lesanmu dalam mengatakan asobta menjadi asabta itu lebih parah, ya. Lebih jelek daripada keplesetnya panahmu yang tidak tepat sasaran. Berarti dalam Al-Quran atau dalam agama Islam ini nggak boleh bacaan-bacaan yang tercampur, khususnya Al-Quran yang tercampur dengan bahasa-bahasa yang di luar Al-Quran. Bab itu harus murni, karena itu bisa berubah. Seperti kho, ya. Itu kalau sebagian orang Arab baca syaikhon itu enggak syaikhon, syaihan. Ya. Dari mana? Saya habis tabarukan mohon doa kepada Habib Syaihan. Ya, itu orang-orang Arab seperti itu kadang-kadang, ya. Nah, ini kalau di dalam dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Khairu jadi khairu atau khairu artinya berubah. Khairu itu sebaik-baiknya, kalau khairu sebingung-bingungnya. Yang bingungnya paling ngetop itu khairu. Ya, khairun, ya. Tetap khairun itu baiknya paling top. Jadi kalau wallahu khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik yang membagi-bagi rezeki. Tapi kalau dibaca khairur raziqin, Allah itu paling bingung-bingungnya para pembagi rezeki. Enggak muji kepada Allah, malah menghina kepada Allah. Nah, itulah yang kata Rasulullah, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Sebagian orang baca Quran itu kadang-kadang justru malah mendapatkan kutukan dari Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu bisa menjadi pembelamu, juga bisa menjadi pecundangmu, menjadi musuhmu nanti di akhirat. Itu dalam belajar dalam mempelajari Al-Qur'an seperti itu. Dan pelajaran ini harus diterapkan sehari-hari, artinya kita itu harus pateng, rajin membaca Al-Qur'an. Jangan banyak-banyak. Baca 10 ayat tiap hari tapi benar. Daripada sehari dapat 10 juz tapi nggak benar. Saman kerja 10 hari dapat uang yang lobang-lobang, yang bekas terbakar, 10 miliar, dibelikan nggak laku. Lebih baik sampean dapat 100.000 gres, ya, masih gres, ya, masih baru keluaran dari bank, ya, dibelikan laku, bisa dibelanjakan. Lebih baik yang mana kira-kira? Pilih yang mana, sampean? Sampean baca Al-Qur'an 1 makro benar, dijual ke Allah pasti dibeli mahal berupa surga. Dengan sampean baca 10 juz dijual ke Allah nggak diterima. Pilih mana kira-kira? Ya. Ya, orang kerja itu bukan cari banyaknya, cari manfaatnya. Baca Quran juga seperti itu, ya. Ya, terutama ya memang sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi guru pun harus guru yang ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nembah nuwun kagem sedanten para hadirin wal hadirat, kagem para sederek sedanten dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah lewat channel niki, lewat channel Khalilullah, kita sedanten saged sambung silaturahim tumut ngaos bareng Romo Yai Usman teng channel YouTube-ipun. Mugi-mugi channel niki saged dados lantarane belajar kula lan panjenengan sedaya, baik termasuk teng dalam negeri Indonesia maupun teng luar negeri mriku. Monggo diuripi notifikasine kersane mangke menawi wonten video enggal update terbaru dugi channel niki, panjenengan saged pinaringan informasi dugi YouTube. Mekaten matur nembah nuwun, mugi dados lantarane manfaat lan barokah kagem kita sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.